Satgas Penanganan COVID-19 kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu 15 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui ada 2.345 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini secara akumulatif, kini ada total 137.468 kasus COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Okta Prasetya Permadi dari T41 Gabungan 7. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era pandemi COVID-19 saat ini. Menurut saya, penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Kenapa? Karena bisa dilihat dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di situ sangat menekankan gimana Persatuan Indonesia itu dibentuk. Jadi, menurut saya, untuk menanggulangi COVID-19 ini tidak bisa hanya bergerak satu pihak saja, yaitu pemerintah. Tetapi, masyarakatnya sendiri pun harus menggerakkan hal tersebut. Kenapa? Karena pemerintah sudah membuat dan mendesain peraturan sedemikian rupa dan harus dilakukan dan dijalani berbarengan dengan masyarakat. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja. Maka dari itu penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dilakukan saat menanggulangi pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Bahak dari kelas Pancasila Gabungan 7. Kali ini saya akan membicarakan tentang Pancasila di era pandemi. Seperti hal yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia dan memberikan dampak yang sangat luas bagi seluruh sektor, terutama di Indonesia sendiri. Sektor-sektor yang berdampak luas seperti ekonomi dan kehidupan bermasyarakat juga berdampak dengan adanya COVID-19 seperti ini. Oleh karena itu, kita sama-sama seluruh elemen masyarakat bergabung bersatu untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara-cara yaitu disiplin protokol kesehatan dan juga kita selalu menjaga toleransi antar umat beragama, karena dengan cara itu kita dapat bersatu dan menyelesaikan masalah COVID-19 yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Firdaus dari TI Gabungan 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Pancasila terhadap virus corona. Nah, seperti yang telah kalian ketahui, virus corona ini telah melanda dunia, termasuk Indonesia, yang dimana negara kita ini, Indonesia, menganut norma-norma Pancasila. Nah, yang sangat berpengaruh terhadap virus corona, karena yang telah dijelaskan di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melalui kejadian virus corona ini, kita jadi lebih sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar virus corona ini cepat selesai. Nah, dan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam aspek kemanusiaan ini, kita harus saling membantu, dan aspek adil ini pemerintah harus adil untuk memberikan hak perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. Nah, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga ini berhubungan dengan sila yang kedua, di mana kita harus tetap bersatu untuk memerangi virus corona ini dengan mengikuti protokol yang ada. Nah, dan di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam keputusan untuk mencegah virus corona ini didasari atas dasar musyawarah dan mufakat. Nah, dan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima ini, kita harus tetap bersikap adil terhadap sesama manusia, menghormati hak orang lain, dan saling tolong-menolong, dan tidak menyinggung orang yang terkena dampak corona. Nah, menurut saya, pengaruh Pancasila terhadap virus corona ini sangat penting dan sangat berpengaruh di era new normal ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufki. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kita hanya dapat melakukan ibadah di rumah saja, namun tetap dengan niat kita dan juga kekhusyuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, kita juga dapat melihat bahwa
keharusan kita untuk selalu bergotong royong dan saling membantu antar sesama yang membutuhkan, itu juga merupakan nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan selalu menjaga jarak, itu juga merupakan salah satu nilai Pancasila. Mungkin banyak sekali di antara kita yang kurang memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin dari situ kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam dirinya masih kurang. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama saling mensupport pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Diraihan dari kelas TI Gabungan 7, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19 ini, di mana nilai yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah nilai gotong royong dan saling tolong-menolong, di mana contohnya itu jika terdapat saudara atau teman atau tetangga yang mengalami kesulitan, contohnya itu kesulitan ekonomi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap untuk membantu mereka. Dan contoh nilai yang harus diterapkan kedua yaitu nilai persatuan, di mana implementasinya itu seperti di masa pandemi COVID-19 ini kita harus bersatu bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizal. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang bagaimana Pancasila di era pandemi. Saya mengambil contoh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di masa pandemi ini, lebih baik kita melakukan ibadah itu secara mandiri atau di rumah saja. Karena untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di masyarakat, kita bisa melakukan ibadah itu di rumah. Soalnya tidak ada salahnya jika ibadah itu dilakukan di rumah, karena para pemuka agama juga menyarankan untuk dilakukan di rumah saja, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk beribadah secara beramai-ramai di luar sana. Terima kasih.